Kita lanjutkan dengan subtopik seismic instrumentation yang terdiri daripada 7 poin ya, 7 subtopik lagi yang akan kita bagi dalam 3 bagian supaya nggak terlalu panjang. Kita mulai dengan part A, itu mengenai seismic source ya. Jadi ini sebagai slide introduksi. Jadi seismic data itu adalah dihasilkan ya, seismic data record itu dihasilkan dari satu operasi dan interaksi dari 3 hal ini: seismic source energy ya, kemudian seismic sensor atau receiver, dan recording system. Jadi ini source adalah dinamit misalnya ya, ini dinamit yang generate seismic pulse. Kemudian dari sampai bidang reflektor ini akan direfleksikan, mungkin sampai ke geofone. Nah, geofone ini nanti diteruskan ke instrumen, nanti direkam. Ini adalah refleksi daripada dari reflektor ini ya, berupa wiggle ya. Jadi nanti ada 2 hal yang direkam sama di instrumen ini adalah time-nya dan amplitude-nya ya. Ini adalah contoh daripada shot record ya, yang ditembak dengan cara speed spread. Jadi seismic sensor ini atau geofone ini dia mengenerate voltage ya, karena dia sensitif terhadap pergerakan tanah ya, yang diakibatkan karena adanya ledakan dinamit tadi ya, adanya motion ya atau pressure kalau kita pakai hydrophone. Dia mengenerate voltage. Nah, recording system ini dia sederhananya dia mengukur dan merecord voltage ini yang dihasilkan oleh seismic sensor ya. Nah, tanpa processing, sehingga data record ini ya nggak terlalu berarti ya. Dia tidak lebih dari collection dari voltage ya, reading voltage. Jadi ini harus diproses ya sedemikian rupa ya. Kita lanjutkan dengan seismic source. Nah, seismic source ini akan memberikan motion ya, atau ledakan yang kita inginkan, atau kalau di medium air itu dia akan create pressure change ya, yang nanti akan dirasakan atau dideteksi oleh hydrophone kalau di laut atau di air ya. Nah, untuk land seismic source itu ada 4 yang biasa digunakan: dinamit, vibroseisme, mini-soci, dan land airgun. Sedangkan di marine itu ada airgun ya, marine airgun. Kita lihat dinamit ya. Nah, dari segi geophysical perspective view ya, itu dinamit yang ditanam ya di bawah permukaan tanah itu masih merupakan pilihan pertama ya untuk land seismik ya. Dia memberikan bandwidth yang lebar dari wavelet yang dihasilkan, dan penetrasinya dalam ya dibandingkan dengan ketiga source yang lainnya seperti vibroseisme, mini-soci, dan airgun ya. Nah, surface source ini kadang-kadang agak sulit ya, ada kesulitan dipakai di area-area yang lucent atau sandy topsoil. Ini adalah komponen daripada dinamit. Jadi ada casingnya, dinamit casing ya. Ini ada charge-nya. Nah, ini ada loading point-nya. Nah, jadi kita masukkan charge-nya ini ke dalam casing-nya ini, seberapa yang dibutuhkan ya, tergantung charge size yang kita perlukan. Nanti dipasang loading point di depannya ini, kemudian nanti dikasih detonator ya, ini detonatornya yang nanti dihubungkan dengan kabel ya. Jadi wiring up and inserting a detonator shield ya. Nanti dimasukkan detonator. Nah, ini yang sudah ditanam ya. Jadi setelah kita rakit tadi, kita tanam ya di short hole ya. Di mana di short hole ini ada eksplosifnya, ini ada capnya tadi ya. Kemudian ini kabelnya. Jadi nanti dihubungkan ke blaster yang dipegang oleh shooter. Ini cap wire ya. Kemudian di sini biasanya ada geofone untuk mengukur apple time
ya. Ini mungkin kalau dia ada air water level ya. Nah, kemudian inilah kabel ya, kabel yang gulungan kabel yang dipakai nanti untuk wiring dinamit ini yang sudah dirakit ini ke ballasternya, yang cukup panjang ya, bisa 30 meter, 40 meter ya. Nah, ini gambar daripada lubang atau penampang yang sudah ditanam tadi ya. Misalnya ini ada dinamit, ini tadi loading pointnya atau speedy pointnya, ini ada jangkarnya ya supaya ini nggak mudah dicabut ya. Kemudian dinamit, ini namanya jenisnya diagel. Kemudian detonatornya di sini ya, detonator, ini kabel. Nah, ini nanti setelah ditanam itu dikasih tanah ya, ditemping ya, kasih tanah. Kemudian di ujungnya ini dikasih o-ring ya supaya nanti mudah menemukannya. Kemudian dikasih patok ya, di atas ini dikasih gundukan, dikasih patok segitiga seperti ini. Karena ini setelah dinamit ditanam belum tentu dia hari itu ditembakkan, bisa aja dia kalau jarak antara recording krunya dengan kru yang melot dinamit ini cukup jauh jaraknya, bisa berhari-hari dinamit ini tertanam baru bisa ditembak. Jadi ini, supaya mudah dicari ya dikasih tanda seperti ini ya. Ini adalah kru yang sedang menanam atau meloading dinamit ya ke dalam lubangnya. Ini ya gambaran mengenai dinamit yang meledak di lubang yang nggak terlalu dalam barangkali ya, jadi bisa muncrat ya ke atas ini ya ledakannya. Ini yang terjadi di lubang shot hole ya, di shot hole di lubang dinamit tadi. Jadi begitu ledakan akan terjadi elastic wave propagation ya, yang dia berupa gelombang bola yang di-create oleh dinamit ini berupa gelombang bola. Ini yang inelastic deformation ya. Ini eksplosif ya, eksplosif ledakan, kemudian terjadi inelastic deformation, kemudian jadi elastic propagation ya. Nah, jadi seismic wavelet ya, apa itu seismic wavelet? Seismic pulse ditransmisikan dari source tadi ya, dinamit, kemudian di-fight oleh subsurface ya, sepanjang perjalanannya dari source ke receiver ditransmisikan melalui bumi dan kemudian ke receiver, kemudian ke recording instrument. Nah, itulah dia final seismic pulse yang direcord, data yang direcord itu disebut dengan seismic wavelet. Jadi seismic ini yang diledakkan dari dinamit, source signature ya, atau waveform, kita sebut waveform, source signature. Ini dia akan mengalami di near surface ya, near surface effect. Jadi kalau di lubang tadi ya, termasuklah coupling, litologi di sekitar lubang dan sebagainya, kemudian sampai ke geofone, sampai ke instrumen, ini adalah berupa refleksi yang dari satu reflektor yang sampai ke instrumen, kita sebut sebagai seismic wavelet. Nah, sepanjang perjalanan ya banyak sekali faktor yang mengurangi ya atau mempengaruhi amplitude ya sampai ke geofone. Jadi dari mulai speaker divergent, adanya reflection coefficient di sini, kemudian ada multiple, ada absorption dan sebagainya ya, sampai dia ke array daripada geofone. Ini adalah wavelet, gambaran wavelet daripada suatu dinamit yang masanya sama dengan M ya, yang beratnya sama dengan M, charge size-nya sama dengan M. Jadi ini amplitude-nya katakanlah 1 ya. Ini panjang pulsanya ini ya, panjang pulsanya adalah ini. Jadi cukup, ini main lobe-nya, ini side lobe-nya ya. Nah, kemudian kalau charge-nya ini dikurangi menjadi 1/8-nya, frekuensinya pulsa menjadi pendek. Kalau pulsa lebih pendek ini artinya frekuensinya menjadi lebih tinggi, tapi amplitude rendah ya, amplitude kecil. Jadi ini bandwidth-nya nanti kita akan lihat di slide berikutnya, bandwidth-nya lebih sempit kalau charge-nya M, tapi amplitude-nya tinggi. Tapi charge-nya M/8 ini bandwidth-nya lebar ya, hampir 2 kalinya ya, tapi amplitude-nya lebih kecil ya. Di sini proporsional 2M/3. Nah, ini salah satu contoh ya untuk charge size tes dari mulai 1 gram, 50 gram, 250 dan 1000 gram. Jadi kita lihat makin kecil charge-nya ini frekuensinya makin tinggi ya, bandwidth-nya makin lebar ya.
bandwidth makin lebar, tapi juga ada ground roll ya. Nah kemudian makin besar charge size-nya, itu bandwidth-nya makin sempit ya, atau frekuensinya makin rendah ya, jadi resolusinya makin rendah. Jadi charge size itu menentukan bandwidth-nya ya. Makin kecil bandwidth-nya, makin kecil charge size-nya, itu akan memberikan seismic pulse yang bandwidth-nya lebar. Kalau makin besar charge-nya akan memberikan bandwidth yang sempit ya, tapi amplitude-nya tinggi ya. Nah ini salah satu tes lapangan ya, dengan kedalaman yang sama 30 feet ya, dengan charge size 100, 200, dan 500 gram ya. Jadi kita lihat untuk yang charge size yang 500 ini ground roll-nya lumayan ya, tapi penetration-nya juga cukup bagus ya, seismik. Tapi untuk charge yang lebih kecil ini ground roll-nya lebih sedikit ya, lebih tidak kelihatan ya ground roll-nya. Nah ini bagaimana kombinasi daripada cara kita menanam dinamit itu dilihat dari segi signal to noise ratio ya, signal to noise ratio. Jadi kalau ini yang paling bagus ya dari segi signal to noise ratio ini kita tanam ya, kita bikin 8 lubang ya, 8 lubang, kemudian di setiap lubang kita taruh satu dinamit, katakanlah masing-masing 100 gram atau 1 kilo misalnya ya, masing-masing lubang sama size-nya. Kemudian kita letakkan sekaligus, maka signal to noise ratio yang kita dapatkan itu bagus sekali, 8 ya, 8:1. Tapi kalau misalnya kita bikin satu lubang, lalu di lubang ini kita taruh dinamit, 8 dinamit ini yang sama size-nya ya, secara begini, kemudian kita letakkan, maka signal to noise ratio lebih kecil, hanya dapat 4 ya, 4 signal to noise ratio-nya. Tapi kalau kita masukkan ke dalam lubang ini, kita letakkan 8 kali ya, jadi 8 ini kita masukkan satu, letakkan lagi, masukkan satu, letakkan lagi, misalnya untuk eksperimen lah ya. Nah, ini signal to noise ratio-nya ini lebih kecil lagi ya. Jadi ini memang cara untuk mendapatkan signal to noise ratio yang tinggi, tapi ini juga mahal ya, karena kita harus menggali banyak lubang ya, drill banyak lubang, jadi nggak praktis dilakukan ya. Jadi ini menunjukkan efek daripada short depth ya terhadap amplitude. Jadi kita lihat bahwa semakin dalam short depth-nya, amplitude akan semakin tinggi ya, semakin tinggi ya. Jadi semakin dalam short depth-nya, itu dinamitnya akan ditempatkan di tanah yang sudah padat ya, dan kompak, litologinya mungkin lebih bagus gitu ya, sehingga kita dinamitnya meledak, maka dia akan memberikan di samping bandwidth-nya lebar dan juga amplitude-nya tinggi ya, amplitude-nya besar ya. Nah ini terhadap ground roll ya, kita lihat di sini bahwa kalau short depth-nya ini dalam ya, short depth-nya dalam, maka relatif amplitude daripada ground roll-nya ini juga kecil ya, kecil. Jadi kalau dalam amplitude-nya kurang ya. Jadi kita harus usahakan ngebor lubang short ini sedemikian rupa sehingga kita bisa meminimalkan noise ya dari ground roll ini. Ini contoh daripada chart depth test ya, dari mulai kedalaman 0 di surface ya, yang 80 feet dan 135 feet. Jadi kita lihat makin dalam, maka dia akan memberikan sinyal dengan atau refleksi dengan frekuensi yang lebih tinggi ya, dan refleksinya kelihatan jelas dan ground roll-nya itu lebih sedikit. Nah ini contoh ya bagaimana pengoboran lubang dinamit tersebut dilakukan. Ini adalah satu kru yang bisa sekitar 10-12 orang ya, satu kru ini. Mereka bawa ini ya, bawa portable engine, pompa air ya, pompa air, bawa 6 atau tergantung kedalaman yang akan dibor nanti ya. Kalau dia bawa 6 pieces, maka nanti dia bisa mengebor 60 feet ya, drill pipe ya, dan bawa kunci ya, kunci untuk menyambung pipanya nanti ya. Nah dia juga buat portable slash pit ya, kalau nanti ini perlu bawa air di tempat lain misalnya ya.
ini untuk testing ya daripada source ini, kita perlu tes optimum depth-nya dan juga nanti tes charge size-nya ya. Tentunya kita usahakan supaya charge size ini sekecil mungkin supaya nanti bisa memberikan wavelet yang frekuensinya lebar ya, dan tidak create ground roll, tapi juga penetrate-nya mencukupi ya untuk target horizon kita. Jangan sampai charge-nya terlalu kecil sehingga tidak cukup untuk mempenetrate atau menembus target horizon yang kita inginkan. Jadi ini harus dicari yang optimum ya. Nah, ini salah satu rumusnya ya dari ini. Tapi ya tetap harus melalui suatu testing di lapangan ya. Ini charge size sama dengan 2 kali square T0 ya. T0 ini kedalaman ya. Ini LLB. Nah, depth shot ini harus kita taruh dikaitkan dengan weathering ya. Itu harus weathering layer. Jadi kita harus tahu kedalaman weathering layernya itu 10-20 feet di bawah weathering layer ya. Jadi kita harus tahu weathering layernya. Nah, ini semacam parameter tes yang perlu kita lakukan ya. Jadi charge size, kita perlu tes berapa charge size yang optimum, juga berapa kedalaman yang optimum ya, yang di bawah weathering, tapi nggak terlalu dalam dari weathering ya, kalau cukup 10 atau 20 feet di bawah weathering. Nanti kita bandingkan ini ya, kita analyze, kita bandingkan, nanti kita pilih mana yang optimum, baik depth-nya maupun charge-nya. Ini salah satu contoh daripada bagaimana kita mendapatkan weathering map ya. Jadi dari Apple Survey. Jadi Apple Survey itu biasanya tidak banyak ya, hanya di beberapa lokasi. Jadi kita bikin satu lubang, kemudian ditanam dinamit ya dalam jarak interval yang seragam ya, misalnya katakanlah setiap 5 meter. Nah, kemudian kita letakkan. Nah, di atasnya ada Apple geophone-nya, ada geophone. Nah, jadi kita rekam nanti setiap kedalaman Apple time-nya berapa. Sehingga nanti kalau kita plot kedalaman dengan Apple time, kita dapatkan kurva seperti ini. Nanti kita akan dapatkan ini slope untuk weathering, ini slope untuk sub-weathering velocity. Jadi kita akan dapatkan kedalaman weatheringnya kira-kira di sini ya. Nah, bisa juga nanti kita combine dengan weathering thickness yang kita dapatkan dari kalau kita punya sticking chart ya. Nah, biasanya nanti kita punya WX ya, Nah, nanti dari kombinasi dari informasi baik dari refraction survey, dari Apple Survey maupun dari sticking chart 2D ya misalnya, itu nanti kita create weathering map seperti ini, weathering thickness map. Ini nanti akan menentukan berapa dalam kita harus ngebor titik tembak itu di setiap lokasi ya. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi seismic amplitude. Jadi dari source ya ke geophone itu banyak sekali faktor yang mempengaruhi amplitude daripada seismic signal ini ya. Yang pertama adalah couplingnya dan directivity di shotnya ini ya, source dan coupling directivity-nya. Jadi kita usahakan menempatkannya di bawah weathering layer, di lapisan yang keras ya. Kemudian geometric spreading. Nah, ini seperti balon itu ya. Kalau balon itu ditiup, maka semakin besar balon itu maka dia akan semakin tipis. Nah, gitu juga. Semakin jauh penjalaran daripada energi seismik ini, maka energinya akan semakin melemah ya pada wavefront yang besar ya. Kemudian transmission loss. Nah, kemudian reflection coefficient. Nah, ini juga akan membuat ini amplitude-nya ya. Ini key factor ya, multiple. Kemudian receiver coupling itu juga mempengaruhi ya, receiver coupling dan directivity. Tapi yang utama di sini adalah geophysical spreading dan reflection coefficient dan absorption, itu yang paling utama ya, mengontrol amplitude. Kemudian kita lihat yang kedua adalah Fabro size ya. Jadi seismic source, Fabro size ini adalah seismic source yang memprovide motion yang diinginkan dan pressure change. Nah, dia create motion dan pressure change, perubahan inilah nanti yang akan di create oleh Fabro size ini ya.
Ini gambaran daripada vibro size itu ya. Ini ada satu beban ya, kemudian beban ini dijatuhkan ya dengan suatu tekanan kuat ya, dia akan menimbulkan pulse waveform, kemudian nanti menjalar ke bawah permukaan bumi dan diterima oleh geofone. Nah ini lebih jelasnya ya, gambaran plate-nya ya. Ini plate-nya, ini unit vibro size-nya. Ini kalau dia berupa array, jadi bisa dia bikin 4 truk sekaligus ya. Nanti dia bisa diatur sedemikian rupa sehingga nanti dia menimbulkan pulse yang bersamaan pada waktu yang sama ya. Ini penampang ya daripada vibro size itu ya. Jadi nanti ini ada plate, ada plate ya. Jadi ini ada base plate-nya, ini ada piston ya. Kemudian ini ada fluidnya di sini ya. Kemudian diisi, kemudian ini akan naik ya, sehingga terangkat ya. Kemudian ini dilepaskan ya, ini dikeluarkan, ini akan turun ya. Nah, menimbulkan gaya ya, gaya ke sini. Ini generating, jadi mekanisme force generating dari vibrator source ya, seismic vibrator source. Nah ini sweep ya, jadi yang di-create oleh ini nanti adalah sweep ya, vibro size sweep. Jadi vibro size sweep ini dikarakterisasikan dengan frekuensinya Ft ya. Frekuensi itu ini adalah bandwidth-nya ya, frekuensi 0, ini F1-nya ya. Kemudian ini bandwidth-nya ya, ini time-nya. Jadi kita lihat ini frekuensinya di rendah kemudian tinggi ya. Jadi sesuai dengan ini F0 rendah, ini F1. Jadi F0-nya di sini, F1-nya di sini. Ini adalah amplitude-nya konstannya. Inilah bandwidth-nya. Jadi ini yang A itu frekuensinya dari Ft, dari sweep increase linearly with time ya. Kemudian amplitude F ini konstan ya, over sweep. Kemudian ini sweep signal ya. Nah, jadi nanti kalau source signal itu ditimbulkan atau dioperasikan, maka nanti dia akan menjalar ke bawah permukaan bumi ya. Nah, katakanlah ini ada 3 reflektor ya, 3 reflektor dengan masing-masing velocity yang beda ya. Jadi katakanlah ini dari reflektor A nanti dapat seperti ini ya, dari reflektor satu lagi nanti dapat seperti ini yang B ya, nanti dari reflektor C dapat seperti ini ya. Nah, nanti ini dijumlahkan. Nah, jumlahnya adalah ini yang 2 ini. Jadi ini source signalnya, ini merupakan jumlahan daripada ABC yang berasal dari 3 reflektor yang beda ya. Nah, kemudian nanti dikorelasikan antara ada 2 dan 1 ini. Nah, ini yang 3 ini adalah korelasinya. Korelasi daripada source signal dengan V record-nya. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi mungkin refleksi dia yang pertama, ini yang kedua, dan yang ketiga ya. Nah, ini sweep parameternya ya. Jadi kita lihat tadi sweep ya, frekuensinya rendah kemudian tinggi ya, karena dia linear ya frekuensinya. Jadi bandwidth-nya itu adalah frekuensi yang high dikurangi dengan frekuensi yang low. Ini frekuensi high-nya, frekuensi low ini disebut dengan bandwidth-nya ya, ini bandwidth. Kemudian lowest frekuensi F low ya. Kemudian highest frekuensi FH ini. Kemudian tapernya, sweep taper, ini sweep tapernya. Kemudian ada sweep time-nya atau sweep length ya. Nah, ini dia sweep length-nya. Kemudian vibro size ini sebelum kita melakukan penembakan untuk production seperti halnya dinamit, kita perlu melakukan tes dulu ya. Nah, di antara sweep frekuensi tes misalnya, dan juga number of sweep per vibrator point dan sweep length. Nah, seperti ini misalnya salah satu contoh untuk sweep frekuensi. Misalnya kita gunakan 3 sweep misalnya ya. 3 sweep ini yang 690, 876 dan 654. Nah, kita bisa lihat di sini spektrumnya untuk yang di area kotak ini. Kita lihat spektrumnya seperti ini. Jadi yang hitam ini memberikan bandwidth yang lebih lebar ya, lebih bagus. Ini juga demikian. Yang hitam ini juga memberikan spektrum yang lebih bagus ya. Nah, ini juga demikian ya. Jadi ini stacknya, kalau tadi itu short recordnya,
Kali ini di stacknya ya, jadi yang 890 itu memberikan bandwidth yang lebih lebar ya, jadi resolusinya bagus ya. Yang merah juga hampir sama, yang biru itu jauh lebih rendah ya frekuensi bandwidthnya. Nah, ini perbandingan antara dinamit dengan fiber size ya. Jadi dinamit itu seperti kita lihat di sini dibandingkan dengan ambient noise ya, noise yang kayak ground roll misalnya ya. Nah, ini kalau kita lihat dinamit itu amplitude tinggi sekali ya, dan tapi durasinya pendek ya, time durationnya pendek. Ini bagus ya, durationnya pendek. Nah, tapi amplitude ini ya, time durationnya panjang ya, tapi ininya frekuensinya lebar ya, tapi dia rendah sekali amplitude-nya ya, jadi kita lihat bahwa compare very poor ya, Stanness ratio. Jadi amplitude dan time characteristic dari dinamit dan fiber size. Total daripada energi itu yang ini kita lihat ya. Jadi sinkronous ratio pada fiber size itu relatif lebih rendah dibandingkan dengan dinamit ya. Sekarang kita lihat mini SOSI ya. Mini SOSI itu seperti pemadat jalan ya, ini seperti ini. Mini SOSI itu ya. Ini adalah recording sistemnya. Jadi fiber size sama mini SOSI ini recording sistemnya beda dengan dinamit ya. Dengan kita pakai dinamit. Ada komponen yang tidak ada di recording sistem dinamit itu yang namanya korelator. Nanti kita bicara lebih detail. Ini gambar ini yang actualnya seperti ini ya, breaker hammer. Nah, operasi nanti kayak gini. Ini secara kontinu nanti akan terus sambil jalan ya, sambil orang ini berjalan dia akan terus mengoperasikan ini ya, dia akan timbulkan nanti ini ya, sinyal-sinyal seperti ini waveformnya. Kemudian nanti sebagian direfleksikan diterima oleh geophone. Jadi geophone ini data ini terus ditransmit secara kontinu gitu masuk ke CPU, nanti dijumlahkan ya, dikorelasi, dijumlahkan. Nah, sehingga nanti pada jumlahan tertentu didapatkan nanti sinkronous ratio yang mencukupi ya. Nah, ini seperti ini. Jadi kalau ada ini tadi ya TN1 misalnya, kalau T1, T2, T3, ini T1 adalah ini T2-nya, ini T3-nya. Nanti ini dijumlahkan ya, ini dapatlah seperti ini. Ya, dapat seperti ini. Nanti dikorelasikan dapat seperti ini. Ya, ini yang masuk ke dalam tape nantinya. Nanti masuk ke dalam tape. Nah, ini operasinya. Ya, ini orang dibuat seperti array gitu ya, 2 sekaligus gitu ya. Ini sambil jalan, sambil diketarkan gini. Nah, ini kelebihan daripada mini SOSI ini, dia ringan dan gampang dioperasikan, tidak menimbulkan damage di surface, repetitif ya, dia repetitif. Ini dan low cost ya, dan bisa di stack unlimited number ya, untuk mendapatkan sinkronous ratio yang bagus ya, bisa di stack nggak terbatas ya. Ini juga resolusinya tinggi. Recording equipment-nya juga dibuat spesial ya, didesain untuk perform real time mini SOSI processing ya, jadi khusus. Nah, ini untuk objektif yang shallow ya, contohnya itu underground storage, gas storage ya. Ini cuma 500 mili ya, jadi coba dilihat ini 200 milisecond, 300 milisecond, kita lihat banyak sekali ini ya, ini sangat tinggi frekuensinya ya, ini juga demikian ya, untuk melihat adanya patahan ya di major fault seam ya. Nah, jadi kita lihat ini juga cukup tinggi frekuensinya ya, jadi patahan ini itu bisa diresolusikan ya, Ini perbandingan antara mini SOSI dan dinamit. Nah, ini kan ini adalah yang pakai mini SOSI ya, ini pakai dinamit. Jadi jelas sekali terlihat bahwa mini SOSI ini dia memberikan frekuensi yang
jauh lebih tinggi dibandingkan dengan frekuensi yang kita dapatkan dengan menggunakan dinamit. Kemudian yang berikutnya adalah airgun ya. Nah, airgun ini adalah contoh airgun yang kita gunakan di darat ya. Jadi kalau kita survei VSP misalnya, maka nanti airgun kita gunakan yang nanti kita operasikan dalam suatu pit ya, kolam yang kita sengaja gali ya untuk naruh airgun ini ya, untuk cek short survey. Dan biasanya kita taruh hydrophone di sini ya untuk ukur first peak-nya. Nah, kita lihat marine airgun ya, marine airgun. Nah, marine airgun. Jadi pada survei di laut kan nanti menggunakan kapal ya, marine seismic ya. Jadi salah satu yang terdapat di kapal ini ada namanya air compressor system yang nanti untuk mengisi airgun array ini ya. Jadi ini airgun yang ditaruh di belakang kapal ya. Biasanya berupa array ya. Jadi hanya beberapa airgun digabung menjadi array. Nah, kemudian ini ada depth controllernya ya, berapa dalam nanti airgun ini ditaruh di bawah permukaan air. Terus juga nanti kapal ini itu masih ada GPS-nya, karena setiap kali penembakan itu kita harus tahu posisi daripada airgun ini, juga posisi daripada semua hydrophone yang berada di sepanjang streamer di belakang kapal ini. Ini adalah gambar daripada suatu vessel seismik ya, marine vessel seismik yang menarik kabel-kabel ya, ada kabel streamer, kemudian airgun ya. Ini misalnya ada 6 airgun di belakangnya ya, ada 6 airgun array di belakang kapal ini ya. Ini gambaran daripada airgunnya. Jadi misalnya ini airgun 300 inci ya, inci kubik dari bolt ya. Jadi ini bagian dischamber airgunnya. Ini firing chamber, ini portnya ya. Panjangnya kira-kira lebih 4 feet ya. Seperti ini nanti kalau diledakkan ya. Jadi sebelumnya diisi dulu dengan high pressure ya. Ini ada dari kompresor tadi ya, itu diisi menjadi high pressure udara di sini ya, high pressure high pressure udara. Kemudian nanti ini juga tinggi, kemudian nanti ini tiba-tiba dilepaskan ya, ini di firing ya, ini ditarik ke atas, kemudian dia akan meledak, kemudian akan menimbulkan motion. Nah, ini kru ya yang mengoperasikan airgunnya ini siap untuk ditanam, diturunkan ya airgunnya. Ini komponennya, airgun komponennya. Ini airgun array-nya, ini pelampungnya ya, pelampung airgunnya. Ini berupa array. Ini juga siap diturunkan ya array-nya. Ini juga siap diturunkan. Ini yang sudah berada di posisi ya, di mana dia akan ledakkan. Nah, ini juga masih gambaran array-nya ya. Ini ada kru yang berada di luar kapal ya untuk ngontrol nanti airgunnya ini ya. Ini adalah airgun array dan streamer. Nanti kita bicarakan mengenai receiver ya, receiver steamer. Nah, inilah dari bolt berbagai macam ukuran daripada airgun ya, airgun. Oke. Nah, ini plus delta daripada seismic source ya. Tadi kita bicarakan dinamit, kita bicarakan airgun, kita bicarakan fiber size ya. Kalau explosive dia amplitude-nya tinggi ya, wideband ya, tapi dia variable repeatability ya, wideband. Kalau dia diledakkan di kedalaman yang cukup bagus ya, di bawah ring, di lapisan yang keras, kemudian juga dengan charge size yang optimum, maka nanti bandwidth-nya akan optimum. Tapi source waveform yang dihasilkan itu bisa bervariasi ya. Jadi dia tidak repeatability ya, tergantung daripada kedalaman dinamit, kondisi litologi di setiap kali dinamit itu diledakkan ya, di masing-masing short point location. Nah, itu dia nggak repeatable, jadi variable repeatability. Sedangkan airgun itu amplitude-nya medium ya, bandwidth-nya juga terbatas ya kalau airgun ini ya, tapi dia repeatable ya, setiap kali ledakan ya sama
pressure-nya sama ya, press yang kita gunakan sama, jadi dia repeatable, cuma bandwidth-nya yang limited ya. Sedangkan vibrator ini ini ya vibrosize tadi maupun yang ini sosi itu amplitude-nya rendah, tapi bandwidth-nya bisa dikontrol tergantung dari sweep length yang kita gunakan ya, dan juga dia repeatable. Nah, inilah plus delta daripada masing-masing lens source ini ya. Ini adalah N dari part A